Wanita itu harus mengerti reproductive cycle-nya mereka. Artinya apa? Mereka harus mengerti intinya kalau mereka mau produce, bukan hanya kita berhubungan ya kan, terus bisa mengeluarkan anak. Dengan umur over 30, wanita tuh akan mengalami penurunan metabolisme drastis, juga. ya, nutrisi dan segala macam. Jadi especially perkembangan telur itu juga sangat kritis, semakin muda semakin bagus telur-telurnya. Jadi kita kan nggak mau ya mengeluarkan anak nanti anaknya cacat atau punya banyak masalah, itu menjadi sangat banyak beban untuk the future parents. Malaysia Healthcare, lebih dekat, lebih terjangkau. Halo sahabat sehat, kembali lagi dalam podcast Malaysia Healthcare, yang dimana kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama narasumber-narasumber yang memang sudah kita hadirkan ya. Kalau di episode-episode sebelumnya itu kita sering banget ngobrol tentang bayi tabung, IVF, bahkan kita mengundang dokter. Nah kali ini ada yang berbeda dalam podcast Malaysia Healthcare karena kita mengundang salah satu patient yang telah melakukan second opinion atau ke Malaysia untuk melakukan egg freezing ya. Kalau kita ngomongin egg freezing itu pasti banyak yang tahu, wah apa sih egg freezing itu, karena ada salah satu artis di Indonesia mungkin dia juga pernah melakukan egg freezing, yang dimana dia itu menyimpan ataupun mendepositkan telurnya yang ada di salah satu rumah sakit, kemudian nanti bisa digunakan setelah ketika dia mau mengandung, seperti itu. Hari ini hadir juga bersama kita Mbak Amel. Halo Mbak Amel. Halo, ini Mbak Amelia yang merupakan salah satu patient dari Sanford International Fertility Center Kuala Lumpur. Benar. Yang dimana rumah sakit ini merupakan salah satu rumah sakit di bawah Malaysia Healthcare Mbak, yang memang merupakan rumah sakit khusus bayi tabung. Boleh diceritain gak sih dulu awalnya, tapi kesibukan sehari-hari dulu nih Mbak Amel. Sibuk apa Mbak Amel sekarang? Aku lumayan sibuk dengan karirku. Aku seorang wira swasta. Jadi dan aku lama bercimpung luar negeri dan barusan balik. Jadi ya mungkin untuk urusan mau menikah, jodoh dan segala macam agak tertunda guys. Jadi dengan umurku yang catching up, aku sudah harus prepare. Kalau misalnya aku belum ketemu jodoh kan, tapi dengan waktu wanita itu punya spend lifetime untuk mengandung. Jadi aku sudah prepare untuk masa depan. Jadi aku merasa aku harus menyimpan telurku secepat mungkin sebelum waktu umurku bertambah terus. Oke, jadi berarti memang sebetulnya melakukan egg freezing tadi ya Mbak Amel ya, untuk menyimpan telur. Tapi kayaknya kalau kita ngomongin orang-orang kota besar tuh ya, kayaknya memang sekarang tuh lebih sibuk kerja nggak sih Mbak Amel? Benar. Karena aku juga gitu. Karena sekarang udah berjalan umur 30 lebih ya. Kayaknya sekarang umur kayak gini udah enjoy life, kerja. Tapi kalau menurut Mbak Amel fenomena kayak gini tuh wajar nggak di kota besar? Iya pastinya. Karena tuntutan hidup kan lebih banyak. Betul. Iya kan, dan wanita dan pria juga selalu akan dituntut untuk bekerja, untuk menghidupi keluarga, dan harus sukses lah ya dengan podeman hidup sekarang. Jadi ya waktu itu selalu bertambah. Kita nggak selalu muda terus, dan keinginan untuk berkeluarga untuk masyarakat tuh sangat tinggi ya. Jadi we left with no choice. Salah satu choice yang akan diberikan dengan dunia modern sekarang adalah egg freezing. Egg freezing ya. Apalagi kalau kita tahu sebetulnya di pembahasan sebelumnya ya Mbak Amela, kita pernah mendatangkan juga dokter yang memang pernah membahas egg freezing juga. Sebetulnya egg freezing itu adalah penyimpanan telur di saat ini, dan nanti egg freezing atau misalnya telurnya itu akan digunakan nanti gitu. Betul. Kayak pay later. Benar, kayak sebenarnya asuransi. Iya, asuransi. Simpan sekarang pakai nanti. Betul. Kan. Nah, kalau Mbak sendiri bagaimana akhirnya kayaknya kalau misalnya sekarang gitu ya, zaman sekarang kan orang muda tuh kebanyakan kerja. Akhirnya mau nggak mau life is choice kalau kata Mbak. Kalau misalnya umur muda gue mau nikah sekarang. Tapi ada mungkin yang memang mereka menunda, tapi juga mereka punya strategi. Gue tunda, gue ambil egg freezing seperti itu. Nah, gimana akhirnya Mbak mengambil egg freezing itu untuk memutuskan ya udahlah gue sambil menunggu, dan akhirnya gue ambil egg freezing gitu.
Saya sudah dengar tentang egg freezing sudah lama ya, apalagi di luar negeri sudah sangat advance banget. Karena wanita-wanita, especially the western part of the world, is very dominant and they're very successful and they have no time to date. They go out and make baby is very hard. Jadi the only solution they have is to egg freezing because semuanya kita harus planning for life. Kita harus planning, kita harus punya umur 24, pasti kan semuanya barusan keluar dari universitas, masih jobless, ya kan, mau cari kerjaan, financial status juga masih belum stabil. Jadi ya aku mengambil itu karena selama aku bekerja and make myself stabilized, aku memang fokus gitu. Dan tiba-tiba at the end of aku udah umur 35 dan I just didn't find the right person to settle down with. Aku udah mulai mikir, wah kalau kayak gini belum ada ini yang aku suka atau belum ada yang cocok. Tapi kan dengan umur kan kita sudah harus tahu wanita itu harus mengerti reproductive cycle-nya mereka. Artinya apa? Mereka harus mengerti intinya kalau mereka mau produce, bukan hanya kita berhubungan ya kan, terus bisa mengeluarkan anak. Dengan umur over 30 wanita tuh akan mengalami penurunan metabolisme drastis juga, ya, nutrisi dan segala macam. Jadi especially perkembangan telur itu juga sangat kritis, semakin muda semakin bagus telur-telurnya. Jadi kita kan nggak mau ya mengeluarkan anak nanti anaknya cacat atau punya banyak masalah, itu menjadi sangat banyak beban untuk the future parents lah. Betul. Karena sebetulnya Mbak Amel, kalau egg freezing itu kan memang adalah kita menyimpan telur ya. Betul. Ada juga orang yang memang kayaknya aku nggak egg freezing, aku akan menikah di usia yang sudah sangat berumur, mungkin di atas 30. Padahal salah satu dokter di Malaysia juga Mbak Amel ya, dia juga pernah mention bahwa sebetulnya reproduksi wanita ini maksimal sekali untuk melakukan contoh lah bayi tabung gitu adalah di umur 35 ataupun secara normal. Karena betul tadi Mbak Amel juga bilang sebetulnya di umur-umur 30 ke atas itu reproduksi, metabolisme dan juga tubuh itu akan semakin turun drastis, bukan turun pelan-pelan ya. Langsung. Drastis. Kalau umur 20 sampai 30 mungkin masih agak-agak, tapi kalau memang udah lewat batas ambangnya itu egg freezing menjadi salah satunya kan, seperti itu. Tapi sebelum egg freezing Mbak juga pasti sudah memilih atau misalnya mencari-cari rumah sakit yang memang untuk melakukan egg freezing ya. Kenapa sih Mbak akhirnya Malaysia yang dipilih? Karena saya sudah coba di Indonesia, tidak bisa karena saya harus menikah. Di sini peraturan Indonesia sangat ketat, sangat halal ya kan. Jadi kalau nggak pasangan menikah tidak boleh. Oh gitu. Oke. Kalau di Singapura, saya sudah ke Singapura juga, udah survei, di atas 35 tahun sudah di-ban. Oh iya? Di atas 35 udah nggak bisa? Nggak boleh, mereka peraturan dari pemerintah Singapura 35 tahun nggak boleh egg freezing, nggak boleh IVF, nggak boleh apa-apa. Karena sudah sangat dangerous for the ladies, for the woman ya. Udah di-ban, jadi salah satu opsi yang ditawarkan oleh waktu itu Malaysian hospital is to go to Malaysia. Malaysia punya opsi satu for the Malaysians only or for the international. Jadi mereka punya peraturan beda untuk orang lokal dan untuk orang luar negeri. Ya. Internasional. Oh menarik ya. Berarti beberapa negara juga ada ada kriteria khusus. Saya juga baru tahu antara Singapura dan juga negara Indonesia itu ya. Dulu Singapura 30 tahun. Oh iya. Sekarang karena mungkin the woman complain. Jadi mereka naik 35. Dulu 30 tahun aja nggak boleh. Susah juga ya kayak gitu. This is very tricky and still masih banyak laws yang belum benar karena mungkin banyak nggak ngerti. Yang muda aja nggak ngerti, apalagi yang tua-tua. Betul sih. Tapi kalau menurut Mbak sebetulnya kalau kita melakukan egg freezing itu sebenarnya bukan tabu nggak sih? Iya nggak? Kadang kan umur 30 ya kalau menurut aku ya. Aku juga pernah nanya Mbak, ada sperm freezing gak sih buat laki ya? Ternyata sampai 70 tahun kalian masih bisa berproduksi. Nah itu dia. Antara jutaan sperm yang kalian keluarkan, kita butuh satu aja dari juta-jutaan. Jadi kalian aman. Betul. Padahal aku tanya juga tuh ke satu dokter bilang, Mbak ini kalau misalnya Mbak lagi kan dok itu misalnya kalau wanita kan punya egg freezing, cowok ada nggak sperm freezing? Sebenarnya ada, tapi sebetulnya nonit banget yang justru adalah si wanitanya. Kan. Bahkan ada katanya juga dari rumah sakit itu mengatakan ada 15 telur nanti bisa menghasilkan ya kurang lebih cuma satu. Susah juga ya. It's a very difficult. Jadi ini harus banyak selalu
di educate lah di-educate, untuk betul. wanita Indonesia gitu. Oke. Terus Mbak, sebelum melakukan egg freezing itu ada ini nggak sih, ada keputusan mungkin dari teman kah, atau misalnya dari orang tua atau dari diri sendiri yang memang ngapain sih lo egg freezing, udahlah nanti aja gitu, enggak? Ya karena keluarga aku juga melihatnya ini melanjutkan masa depannya dia, keluarga aku, jadi oke, go. Tapi kalau saya bicara banyak yang nggak tahu, di Indonesia masih sangat-sangat tabu. Jadi ya mereka apaan itu gitu. Tapi aku udah merasa this is age is coming up. Gua kalau tunggu lagi 2 minggu, tunggu lagi 1 tahun, Iya sih, tunggu betul lagi juga. 2 tahun, and Betul. your eggs is dropping by setiap bulan kan turun kan telurnya terus. itu habis. Jadi Iya, kalau iya. Tuhan kasih kita cuma 100 telur dalam setahun kita hidup, terus tiap hari bulan drop terus ya habis kan. Jadi ya kita harus selamatkan kan itu telur-telur itu. Iya, betul sih, karena memang waktu juga terus berjalan sih Mbak Amel kan. Nah terus misalnya kalau Malaysia itu kan memang lebih dekat juga. Kalau misalnya Mbak Amel tahu tuh, Malaysia itu kita punya tagline Mbak, Malaysia kan lebih dekat, lebih terjangkau. Betul. Mungkin dari harganya juga terjangkau, dan juga lebih dekatnya dari Indonesia ke Malaysia. Nah waktu memutuskan ke Sanford itu apa sih Mbak ceritanya, kok akhirnya bisa memilih Sanford International Fertility Center? Karena ada rekomendasi dari rekomendasi. rumah sakit di Singapura. Oh gitu, direkomendasikan Karena mereka nggak juga. bisa Singapura. Oh ya? Justru direkomendasikannya dari rumah sakit ini. Dari rumah sakit sana. Iya, jadi mungkin mereka ada kerjasama juga. Mungkin ya, akhirnya Mbak juga dapat untuk pergi ke sana. Berapa lama Mbak waktu itu proses untuk egg freezing? Lama nggak sih prosesnya? Freezing pas setelah haid 15 hari pas masih subur langsung dikasih injeksi seperti kita mau hamil untuk membesarkan telurnya. Kan telur kita kan ya dari badan kita kan size-nya beda-beda tuh. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang PCOS, ada yang gitu-gitu. Jadi dikasih obat, dipantau terus obat telurnya berkembang nggak. Kadang-kadang kalau di umur saya kan udah 40, kadang-kadang telurnya itu nggak banyak, sisa 3-2 per bulan yang berkembang. Banyak yang nggak berkembang, jadi dia kecil. Kalau kayak kecil nggak bisa dipakai, dibuang. Prosesnya itu cuma datang sehari aja. Gimana sih kok proses egg freezing? Mau tahu juga gitu. Nggak, kadang-kadang kita sebagai laki juga mau tahu. Tahu pastinya. Nanti kalau punya ya kan. Iya. Gimana itu? Lama Jadi juga. Jadi pertama itu datang dulu. ditelepon sama dokter. Dokter, aku mau egg freezing. Oke, datang terus nanti dokternya. Oke, nanti tanggal kita bicara-bicara ngobrol dulu, disuruh ngobrol. Jadi of course the doctor has to prepare you secara mentally and psychologically so that you don't get shocked, you are also prepared to pay. Kan ini nggak murah ya. Iya, betul. Jadi tahu apa tuh perjalanan egg freezing gimana, di info dulu. Terus habis itu nanti dicek di dalam telurnya masih ada nggak. Kalau udah datang di umur 45 telurnya udah nggak ada, dokter akan pulangin. Oh berarti serial itu ya, maksudnya Iya. Sebelumnya diambil tes darah AMH, Annemuller test report. Itu dari darah bisa cek persimpanan telurnya itu masih ada atau tidak. Oke. Prosesnya sehari aja Itu ya? itu bisa dari rumah sakit lokal kalau ambil darahnya itu. Kemarin bawa reportnya ke Malaysia. Iya. Tapi kalau misalnya ngomong egg freezing gini di rumah sakit Malaysia gitu, tabu nggak? Kalau kita kan kadang cerita sama dokter Malaysia kan, aduh gue malu deh, ini kenapa sih gue mau egg freezing, gue udah umur segini. Kayak dokternya biasa aja ya Mbak ya, nggak judgement kan? Yang di mana, di Singapura? Di Malaysia. Enggak. Kan mereka yang itu. Saja sih juga. Nggak nanya, kenapa lu gitu ya? Oh mereka banyak, bukan hanya banyak ke tamu-tamu. Kalau Malaysia tuh datang dari China, India, Arab banyak. Arab juga ya. Untuk bahasa Korea juga. Iya. Mungkin kalau misalnya untuk rumah sakit lain, dokter lain tuh bercakap dengan international patient menggunakan bahasa Inggris. Kalau dengan bahasanya sendiri Mbak agak susah nggak untuk Malaysia berbicara? Bisa kan mereka bangsa bisa Melayu ya, kan. bahasa Melayu. Nggak terlalu susah ya. Jadi kadang sebetulnya itu yang bikin Malaysia itu jadi pilihan sih Mbak Amel. Kadang mereka itu memilih second opinionnya ke Malaysia dibanding negara lain itu adalah bahasanya agak mudah, apalagi bahasa Malaysia. Iya, ya. betul. Terus ada pengalaman lagi Mbak di sana? Apakah ketika tadi udah ambil dokter ambil darah kan? Setelah itu dicek juga ada telurnya. Nah, nanti kan habis itu pas setelah haid ada 15 waktu dari haid sampai ke masa subur kan ada 2 minggu. Nah, tiap 2 minggu tuh disuntik. Jadi disuntik dengan obat-obatannya mereka. Nanti pas pasang subur hari 1 disuruh balik lagi baru ekstraksi.
Ekstraksi. Berapa lama sih proses dari ambil darah terus juga dicek kesuburan, kan pasti kan itu nanti balik lagi ke 2 hospital. mingguan lah. 2 minggu. Tapi bisa pulang Indonesia kok. Ambil suruh suster aja Suntik ya? datang suntik. Setelah itu nanti kalau memang udah tinggal balik lagi ke Malaysia. Iya, untuk ekstraksi. Berarti sebetulnya waktunya dibilang lama enggak, dibilang cepet juga enggak ya? Iya, enggak. Pas 2 Kesana minggu. konsultasi, ambil obat ya udah suntik-suntik sendiri, kesana lagi langsung ekstraksi. Oke. Nah, kalau Mbak sendiri tentang egg freezing itu mungkin pendengar atau misal penonton dari Malaysia Healthcare Podcast juga nggak tahu. Sebetulnya egg freezing itu yang Mbak tahu ya, apalagi Mbak memang seorang patient yang sudah coba ke sana gitu. Nah, setelah diambil itu memang akan ditaruh tabung kan ya? Iya. Mereka kayak tabung nanti akan dimasukin lagi ke ke wanitanya gitu kan. Iya, jadi kalau mereka sudah ekstraksi, mereka akan taruh di freezernya mereka per tahun. Jadi aku bayar sewa ya, sekitar 15 juta setahun untuk disimpan gitu di sana. Jadi kalau misalnya aku udah udah rasa siap untuk mengandung, ya nanti aku bawa laki aku ke sana. By the way, aku udah umur begini, aku udah nggak kuat untuk hamil. Bagaimana kita bayi tabung aja gitu. Jadi nanti dia akan donate spermnya dia dan akan dicocokin dan masukin lagi untuk hamil. Oke. Ini bisa dicontoh, ini well prepare sekali. Betul loh, ini well prepare loh. Maksudnya kadang ya Mbak Amelia di sana juga kan. Buat yang belum menikah juga nih teman-teman semua, kadang mereka itu udah lupa, udah enjoy kerja, nggak ada persiapan, tiba-tiba udah lupa, umurnya udah tinggi juga, akhirnya nanti mungkin dia nggak pernah medical check up juga ya. Makanya beberapa dokter juga, sebetulnya dokter kandungan dan dokter dari bayi tabung menyarankan sewaktu sehat harusnya kita juga cek-cek kesuburan. Betul. Mbak gitu, jangan sampai kita ngerasa sehat nih dengan umur-umur kayak 20-30 ternyata dia telurnya nggak ada, ataupun si cowok juga ada penyakit masalah kan. Benar. Padahal sebenarnya masalah itu masih bisa dikurangi, dicegah dengan ada yang namanya tadi proses bayi tabung maupun egg freezing. Nah, terus kalau misalnya ke Malaysia itu sering kemana aja sih Mbak selain berobat? Jalan-jalan juga? Jalan-jalan enak lah, makanannya murah, murah-murah lah di sana, jauh lebih murah. Dan di sana aksesnya, transportasinya bagus banget, MRT-nya gampang banget. Jadi di sana nggak butuh mobil ya, di sana cuma naik MRT kanan kiri, it's very easy. Jadi it's very easy to good transportation and it's so kan. cheap, very cheap. Ya betul, affordable juga, terjangkau. Sangat affordable. Kadang juga itu ya kalau memang Mbak Emel, kalau orang yang memang ke Malaysia itu sebetulnya second opinion. Kadang mereka ini sudah ambil opini pertama itu mungkin di negara asal, opini keduanya itu di Malaysia. Betul. Nah, kalau untuk orang Indonesia sendiri itu yang tadi seperti aku bilang, itu lebih dekat, lebih terjangkau, Mbak. Selain lebih dekat, dari jaraknya juga harganya terjangkau. Kalau makanan, suka makanan apa? Nasi lemak. Sebenarnya sangat disuruh kurangin karena lemak ya. Di sana varietasnya banyak Chinese food ya, Malaysian food, ada Indian food. Jadi I really enjoy it lah. So, masih masuk ya makanan. Masih masuk. Mbak Amel orang apa sih? Orang Manado ya? Chinese. Oh Chinese. Tapi logatnya ke orang Manado loh. Karena aku dari Papua kan. Oh dari jadi Papua. Ya ampun, aku pikir orang Manado. Banyak yang bilang begitu. Iya. Kok dilihat kayak orang Manado gitu dari accentnya kan. Iya. Oke, berarti lucu ya ini kalau misalnya egg freezing itu cerita sama Mbak Amel nyambung ya. Emang suka ngobrol ya? Oh, enggak lah, karena saya merasa I need to educate gitu loh. I need to educate the people. Kadang-kadang some people they want to know tapi mereka malu nanya. Terus nanti ditanya, "Oh, tabu." Nanti dibilang gua infertile lah, gua punya ini. It's okay, nggak apa-apa. Ini masalah dunia itu normal gitu loh. Tabu, nggak usah pikirin kalau lu mau nikah tapi belum punya duit, punya anak zaman sekarang kan mahal banget. Iya, betul. Jadi kalau daripada mengeluarkan ini anak dan anak ini terlantar nggak ada susunya 250.000 per botol, ya kan? Mendingan tabung dulu duitnya. Nanti betul. Mikir nih, oke, aku mau punya anak umur segini, tapi kan umur gue bertambah terus. Solusinya apa? Oke, kita bayi tabung aja deh. Karena it's not cheap either, tapi itu menyelamatkan kan. Betul. Gitu loh. Atau enggak nanti kalau punya suami atau istri tiba-tiba suami sakit, diabetes lah, darah tinggi itu kan, kalau apalagi laki-laki udah punya diabetes mah nggak bisa punya sorry to say. Ya kan, so you are jaga-jaga gitu loh for the future.
tiba-tiba laki gua kecelakaan atau sakit atau apa atau gua sakit. Nah, punya egg freezing ini gua udah punya telur nih disimpan. Atau enggak laki-lakinya juga gua udah spermanya juga udah disimpan nih. Dimasukin juga kan. Jadi oke, kapan udah ready nih baru nanti dimasukin. Iya, betul. Di pas prime time-nya telurnya tuh lagi prime the best. Lagi omega 3. Aduh, omega 3 itu kayak masuk langsung tek dong. Langsung jadi tuh. Tahu ya. kan kualitas omega 3 itu gimana? Kuningnya Ini menarik loh. Kadang iya juga kan? iya. Ada kan yang kita buka telurnya kayak apa tuh? Terus kalau kuning udah lepas gitu. Black. Kalau yang omega tuing dia masih lompat-lompat. Nah, kita mau telur kayak begitu. Jadi kita menciptakan generasi anak-anak kita pinter, smart, healthy, full of robust life. Iya, betul. Not just keluarin anak karena kita dituntut keluarin anak, tapi kan kita harus make sure anak-anak kita ini ada masa depan, punya otak yang cerdas, sehat, dengan sakit-sakitan, nggak punya penyakit, nggak punya banyak kan sekarang banyak penyakit tuh ADD lah, apalah ya, gitu ya, gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kita selain ngomongin egg freezing, kalau menurut Mbak menikah muda, menikah tua itu gimana sih Mbak? Kalau menurut pandangan Mbak sendiri? Menikah muda memang bagus for the quality of bibit-bibit maksudnya atau enggak telur atau enggak kids that you want to have. Tapi ya resikonya kan first financially you are not stable. You're not getting money all the time from your parents. Zaman sekarang kita punya nenek-nenek mana ada yang mau jaga baby ya. Kalau nangis dipulangin lagi ke rumahnya. You know you have to think, mikir gitu loh. Orang tua aku jauh di kampung. Ya kan mau taruh mereka anak-anak di kampung juga kasihan, mereka nanti nggak ada yang jagain, nggak ada yang kontrol, ya kan. Jadi kalau mau umur tua oke, kita ada financialnya depan, tapi udah umur tua badan gue udah nggak sanggup, laki gue juga terlalu sibuk, ya kan. Semakin tua kan kita semakin sibuk, ya kan. Nggak ada mana yang kita masih semakin tua semakin nggak ada kerjaan. Iya, betul. Semakin sibuk. Jadi ya kita itu asuransikan diri, kita nabung, oke, kalau ada ekstra duit nabung untuk masa depan. Let's freeze egg gitu. Iya, betul. Ya salah satunya selain asuransi ya egg freezing ini untuk yang berumur gitu. Mbak, tapi Mbak Amel ada tips gak sih cara ngejawab kenapa sih belum nikah? Karena gue belum nikah loh. Jawabnya gimana ini saya? Belum dikasih Tuhan ya kalau orang bilang ya. Ngomongnya gitu mulu yang enak tuh apa sih Mbak? Aku kutip dan nanti aku kutip. Terlalu sibuk aku. Ngomong gitu ya. Jawabnya gitu aja, nggak sibuk nih gitu ya. Ya makanya harus kurangin lah kesibukan. Dibalikin lagi ya udah kawin dah sekarang. Iya kalau enggak ya dijodohin aja udah nggak asal nikah kan nggak mau juga kan. Iya itu kadang kalau zaman sekarang kalau kita ngomongin nikah juga suka susah juga ya, maksudnya kalau ada yang kewong pagi masih muda ya syukur dia bisa rezekinya ada gitu. Tapi ya memang sebetulnya kita finance stable juga alhamdulillah puji Tuhan ada kerja gitu kan. Mungkin lagi sibuk kerja belum ada jodoh. Tapi kan kadang orang-orang di luarnya suka nyinyir Kak. Ya udah itu tabu-tabu yang kita harus hadapin. Nggak ada masalah dalam dunia ini, nggak ada dalam dunia ini. Jadi ya hadapin aja. At the end of the day we are our own survivor. Kita lahir di dunia ini sendiri, kita akan mati juga sendiri. Jadi ya who cares. Betul. Ya kan, kalau you want to egg freezing, tapi banyak orang nah cerewet, ini untuk masa depan gue, lu nggak akan berperan dalam hidup gue dalam 10 tahun lagi udah. Bayarin kawin enggak, bayar lahiran enggak, komentar iya kan. Tapi kalau misalnya ngomong treatment tadi di Sanford International Fertility Center kan, ada pengalaman nggak sih di sana? Mungkin suster baik, terus misalnya dokter. Selain itu dokter bisa bahasa Indonesia Melayu. Betul. Sama dokter siapa Mbak waktu itu di sana? Sumitra. Ya dokter Sumitra dia. Dia sekolah di Andalas, Medan. Oh iya. Ya, terus waktu itu dia kerja di NTT sebagai dokter-dokter yang kayak volunteer gitulah. Jadi banyak orang Malaysia dulu sekolah di Indonesia. Iya, betul. Andalas, di NTT untuk praktek. Iya, sama di yang Makassar ya. Iya, banyak orang. Jadi actually kita sebenarnya very good dokter, tapi mungkin karena banyak regulasi, banyak you know what I mean. Jadi kita nggak usah bahas sampai situ. Tapi ya kita orang luar negeri jauh lebih maju lah. Iya, betul ya. Itu makanya kadang juga Dokter Sumitra juga akan ke Indonesia kayaknya tanggal 27 nanti di Februari itu. Kesini juga. Ada salah satu acara. Dia the best kalau explaining to detail itu bagus banget. Oh ya. Baik juga kan. Kalau misalnya sama dokter Malaysia kayaknya mereka tuh nanya juga enjoy ya, nggak kayak
buru-buru gitu ya. Iya. Detil ya. Karena kan ini masalah sensitif, terus kita semua mau lah, maksudnya informasi itu benar-benar akurat karena kan dengan badan kita kan harus hati-hati banget. Iya betul, apalagi dokter juga nggak boleh sembarang ya. Ibaratnya egg freezing ini selain investnya juga tadi dari sisi budgetingnya juga tinggi. Betul. Ini juga menyangkut dengan harapan untuk mendapatkan si baby nanti. Betul. Kan seperti itu. Bijak sekali saya ya. Bukan hanya umur lah, kadang-kadang kita kan mikir karena umur gua harus egg freezing, karena sakit banyak yang aku lihat tuh. Iya, betul kasus-kasus sih. yang banyak orang sakit tiba-tiba Betul. kena kanker. Iya kan, jadi dia harus store dulu telurnya supaya kalau kena kanker kan dia udah nggak bisa memproduksi yang bagus ya. Betul sih, karena sebetulnya egg freezing ini kata Mbak Amel juga bukan karena ya mungkin dia mempersiapkan, tapi mungkin dia juga ada yang tadi mungkin dia ingin kemo ataupun ada penyakit yang memang sebelum dia melakukan radiasi mungkin ya. Kadang kan kalau misalnya radiasi itu kan kita akan menghancurkan sel-sel yang ada di tubuh ya. Semuanya. Gitu. Sebelum sampai rusak, egg freezing ini salah satu cara gitu yang tepat kan, diambil dulu nanti baru dia melakukan radiasi, nanti ketika dia sudah siap bisa dibalikin lagi ya. Betul. It's science ya. Kalau luar negeri lebih canggih lagi, kalau udah badannya wanita udah nggak bisa contain, nggak bisa itu, ya mereka akan titip di rahim orang lain. Oh iya betul, itu ada juga sih seperti itu. Kalau memang dia belum siap bisa titip juga kan? Titip ke lahir orang lain, tapi itu bibitnya suami istri. Betul. Nitip makanya kalau dari sini mungkin agak susah ya, karena kan kita negara tuh, jadi ya berat lah. Jadi kebanyakan opsi orang-orang sini ya keluar untuk melakukan hal yang di luar di sana gitu ya. Tapi tadi Mbak bilang kalau misalnya di di negara lain tuh kalau egg freezing itu memang harus nikah dulu ya Mbak? Di Indonesia yang harus nikah. Oh ya, dalam proses pengambilan egg freezingnya atau pas mau hamil dari egg freezing itu, kan egg freezing udah diambil nih dari prosesnya, atau dari egg freezing ini dimasukkan ke wanitanya Mbak? Kayak gua nggak begitu jelas ya regulasi Indonesia, tapi di sini harus menikah, harus ada sertifikatnya itu. Oke. Makanya Mbak ngambilnya di Malaysia. Kadang-kadang kan gini, kalau wanita yang sudah karirnya tinggi, punya uangnya banyak juga kan, mungkin mereka mau punya anak misalnya, contoh ya, mau punya anak, mereka nggak mau suami, takut kan ribet ya suami ya. Kalau udah kita ada duit istri, terus tiba-tiba suaminya datang, nanti satu kampung datang, terus kejar-kejar, you know what I mean, gitu, bikin ribetin keluarganya itu. Jadi kadang-kadang kalau di luar negeri kayak di Cina udah nggak mau suami, mereka cuman ambil sperma donor terus punya anak tapi nggak mau suami. Ada kan opsi kayak gitu. Oh iya benar. Jadi dia cari sperma siapa nih gitu yang bisa digabungin, ya udah masukin ke rahim gue gitu kan. Terus tapi ini suaminya atau nggak lakinya, bukan suami ya. Ini laki donor sudah kasih full rights. Iya. Nggak boleh menganggap itu anak. Iya. Kadang-kadang kalau urusan anak kan kadang-kadang bisa kejar. Iya betul. Kadang dengan hukum, harta dan bla 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 bla. Jadi ya berarti lah. Teknologi segitu ya. Maksudnya kalau kayak misalnya ada cewek-cewek, kalau memang ada hukum mungkin aku mau kayak artis A gitu, spermanya gue ambil, gue hamil anak dia tapi gue nggak pernah menikah, nggak boleh kan berarti gitu. Kalau Indonesia belum boleh pastinya. Kalau luar negeri sudah secanggih itu. Aduh, ini agak tabu ya Zai, makanya kalau freezing harusnya jadi makanya mungkin masih sangat tabu. Betul sekali. Terus Mbak, kalau misalnya kita ngomong egg freezing tadi kan memang dari sisi kesehatan juga dia akan ngambil egg freezing. Dari segi umur dia juga ambil egg freezing ya untuk untuk persiapan dirinya. Nah, Mbak sendiri ada nggak sih saran sama orang-orang gitu? Ya udah lo kayaknya daripada gitu ambil egg freezing lah, seperti itu. Saran buat pendengar gitu kan. Untuk ambil egg freezing. Jadi kalau misalnya punya duit lebih ya untuk asuransi dirimu, kalau dirimu harus planning nih ke depan. Oke, aku belum mau punya keluarga nih karena masih I want to do so many things in life. I have to be successful, I have to bla bla bla. Jadi ya consider egg freezing, karena wanita itu punya lifespan, punya badan yang tidak dari Tuhan itu selamanya akan bisa menjaga telurmu secara prime gitu. Jadi ya
kembali lagi ke wanita tuh harus introspeksi diri, refleksi diri, apa yang mereka mau untuk masa depan mereka. Apakah mereka mau berkeluarga atau mau karier. Kalau mau karier kejar, jadi harus mikir egg freezing untuk menyelamatkan telur-telur kalian gitu loh. Karena telur again wanita prime 18 sampai umur 28 29 maksimum 35 lah, tapi kalau sudah umur lewat 30 telur itu kualitasnya sangat-sangat kurang ya, tidak bagus, dan hamil pun akan membahayakan diri sendiri. Betul, bukan omega 6 lagi tadi ya. Iya kan? Iya, bukan omega langsung cus. Iya seru ya gitu Mbak. Tapi mungkin terakhir ya gitu. Ada saran nggak sih sebelum ke Sanford gitu, dan kenapa sih orang-orang ini harus memilih Sanford International Fertility Center? Selain tadi mungkin fasilitasnya, mungkin Mbak boleh ceritakan juga sama tadi dengan Dokter Sumitra, dan prosesnya seperti apa sih Mbak? Kenapa pilih Sanford ya? Pertama karena ya Malaysia kan deket kan. Kalau mau opsi terdekat tuh Singapura juga bagus. Singapura, tapi di atas umur 35 tahun mereka sudah nggak boleh, di ban. Karena dari DPR MPR-nya bilang nggak boleh. Terus kalau mau dari Korea terlalu jauh. Korea juga ada kayaknya, Jepang juga ada tapi terlalu jauh ya. Paling deket di Malaysia. Kenapa ke Sanford ya? Karena pertama itu aku dapatnya karena recommendation. Terus kedua pasiennya mereka banyak. Jadi bukan dari Indonesia aja ya. Secara internasional tuh banyak sekali. Jadi pengalaman dia tinggi. Iya, jadi pengalamannya tinggi, dokternya juga sangat profesional, bener-bener detail. Sebelum masuk, sebelum mengambil tindakan ini, kalian harus prepare secara psikologis, fisiologis, dan keuangan. Harus di-prepare. Jadi bukan datang ke sini cuman ya kan gitu. Jadi di otaknya di prepare dulu. Betul. Ya itu tadi mungkin ya Mbak Amelia juga memilih Malaysia karena tadi ya nyaman juga kan, nyaman, dokternya bisa bahasa Indonesia juga, dan juga betul karena sebetulnya Sanford International Fertility Center ini dia pasiennya itu nggak hanya dari Indonesia ya, mungkin dari negara-negara lain seperti China juga ada, bahkan dari negara-negara Timur Tengah. Nah salah satunya yang paling banyak itu adalah masyarakat atau patient dari Indonesia Mbak. Nah mungkin ini yang membuat si dokternya juga lebih nyaman juga untuk menggunakan bahasa Indonesia, karena sebetulnya slang bahasa Malaysia Melayu juga kurang lebih sama ya Mbak ya. Jadi kita juga yang yang konsultasi juga nggak pusing, nggak ribet yang harus ditranslate lagi atau gimana. Betul. Kan ya, itu dia Sanford International Fertility Center. Saya juga pernah ke sana sih, rumah sakitnya yang ada di daerah Bangsar ya. Besar ya. Benar. Itu klinik sebenarnya, bukan rumah sakit. Iya, klinik. Tapi luas, bersih ya. Dan juga fasilitas juga oke kan. Itu aja mungkin Mbak Amel. Kira-kira ada mau di-share lagi gak sih sama pendengar kita di podcast Malaysia Care ini? Ada pesan terakhir? Again, kembali lagi ke egg freezing itu memang satu choice atau opsi yang diberikan oleh modern teknologi untuk memberikan masa depan. Jadi kadang-kadang kita kan yang modern, educated, highly educated, modern, no time, but they really want to have a family one day, don't know who. Tapi kan dengan juga harus mikir umurku bertambah terus, gua harus menyelamatkan telur-telur omega 6 gue. Jadi ya kita banyak dilema lah sebagai wanita zaman modern sekarang, ya kan? Iya, betul. Jadi mikir-mikir what is the best for them, jangan selalu khawatir dengan apa orang bicara, jangan selalu mikir, karena at the end of the day, telur yang kita harus selamatkan, karena telur-telur prime, telur-telur yang educated people ini, kan educated people kelahirkan educated kids. Iya, betul. Benar nggak? Saya suka loh pemikirannya loh ini. Iya kan, kalau yang non-educated keluarkan non-educated, ya Indonesia bagaimana masa depan ya, kan nggak ada orang pintar lagi dong. Iya, betul, jadi ya harus di planning itu, and very important for ladies, women at this age, modern life, it's take a toll on a lot of women nowadays. Jadi ya kita harus memperhatikan lah badan kita, dan kita punya reproductive cycle, dan sering-sering ke dokter lah untuk cek pap smear lah. Itu penting juga itu ya. Itu penting karena aku rasa pertama wanita Indonesia tuh
malas tahu lah, yang penting gua main saja lah, you know. Tapi kadang-kadang kalau nggak teratur mereka nggak berani nanya, nggak berani konsultasi, mungkin takut biayanya mahal. Tapi itu asuransi masa depan kalian. Jangan sudah kering, udah nggak ada, udah monopos, baru gua nggak bisa hamil, habis itu nanti berkelahi lagi sama suaminya. Iya, betul. Nanti kena hina-hinaan dari teman-teman semua, nggak bisa hamil, ya kan? Susah jadinya kan. Habis itu laki-laki pergi kemana-mana lagi, ya kan? Jadi ya kita harus jaga diri. Wanita zaman sekarang harus pinter, bukan hanya cari duit, tapi harus pinter jaga diri. Betul. Terima kasih Mbak Amel sharingnya. Sama-sama. Sudah datang di podcastnya Malaysia Healthcare bersama Sanford International Fertility Center. Ini menarik ya Mbak Amel karena sudah banyak sharing sekali dengan proses egg freezing dan juga pengalaman tadi ke Sanford ya. Karena memang tadi Mbak Amel juga menyarankan bahwa jangan lupa walaupun Anda merasa sehat harus ada namanya itu medical check up gitu kan. Karena kesuburan itu nggak cuma dilihat dari badan, tapi mungkin di dalamnya juga kita tidak tahu. Mungkin ada kelainan atau misalnya ada kekurangan seperti itu, dan juga ada pap smear seperti itu. Terima kasih Mbak Amel. Semoga ilmunya vlog ini lagi kan podcast ini bermanfaat ya, dan mungkin teman-teman di luar sana Mbak Amel yang memang ingin melakukan egg freezing ataupun investasi bayi di dalam tabung telur itu ya gitu ya, yang disimpan di dalam sebuah tabung rumah sakit yang ada di Sanford ini bisa menjadi inspirasi juga. Jangan takut-takut gitu. Jangan takut juga hamil tua. Ada udah disimpan 10 tahun yang lalu. Iya kan. Terakhir ya Mbak, nyimpannya tahun berapa sih Mbak? Aku baru tahun lalu. Baru tahun lalu ya, berarti masih masih belum lama juga, masih fresh ya. Menarik sekali Mbak Amel. Terima kasih. Oke, Mbak Amel, semoga inspirasi juga bagi pendengar yang nonton hari ini, yang nonton podcast ini ya, seperti itu. Tentunya saya juga punya pantun, teman-teman semuanya. Kakak perempuan namanya Uni, seumuran namanya sejawat. Selesai sudah episode kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa teman-teman semuanya yang ingin mengetahui tentang egg freezing ataupun bayi tabung, bisa langsung ke Sanford International Fertility Center yang ada di Malaysia seperti itu. Karena selain lebih dekat, lebih terjangkau, dokternya bisa berbahasa Indonesia, dan juga harganya terjangkau sekali dibandingkan negara lain. Saya Laude dan juga Mbak Amel, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Lebih dekat, lebih terjangkau.